Sebelum masuk ke topik bahasan, apa sih yang dimaksud dengan kultur jaringan? Kultur jaringan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan bahan tanam yang bebas patogen karena menghasilkan bibit dalam jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang relatif singkat, bebas penyakit, tidak tergantung pada iklim dan cuaca, menghasilkan tanaman yang sehat, mempertahankan sifat baik induk, tidak membutuhkan lahan yang luas untuk pembibitan, sedikit tenaga kerja, dan dapat memperbanyak tanaman tertentu yang sulit jika diperbanyak secara konvensional. Beberapa sumber mengatakan bahwa penggunaan teknik kultur jaringan pada awalnya hanya untuk membuktikan teori totipotensi atau total genetik potensial yang dikemukakan oleh Sladen dan Swan pada tahun 1938 yang menyatakan bahwa sel tanaman sebagai unit terkecil dapat tumbuh dan berkembang apabila dipelihara dalam kondisi sesuai. Dan menurut Suryowinoto pada tahun 1991, kultur jaringan dalam bahasa asing disebut tissue culture, yang dimana kultur adalah budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Adapun beberapa landasan kultur jaringan. Yang pertama, totipotensi, yaitu potensi atau kemampuan dari sebuah sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman secara utuh jika distimulasi dengan benar dan sesuai. Yang kedua adalah rediferensiasi, yaitu kemampuan sel-sel masuk kembali menjadi kondisi marismatik dan berkembang dari satu titik pertumbuhan yang baru, diikuti oleh rediferensiasi yang mampu melakukan organisasi menjadi organ baru. Yang ketiga ada kompetensi, yaitu menggambarkan potensi endogen dari sel atau jaringan untuk tumbuh dan berkembang dalam satu jalur tertentu. Selanjutnya merupakan tahapan teknik kultur jaringan. Yang pertama yaitu media. Keberhasilan dalam penggunaan metode kultur jaringan sangat bergantung pada komposisi media yang digunakan. Media kultur jaringan tanaman menyediakan tidak hanya unsur hara makro dan mikro saja, tetapi juga menggunakan karbohidrat yang umumnya berupa sukrosa atau gula untuk menggantikan karbon yang biasanya didapat dari atmosfer melalui fotosintesis. Oleh karena itu, pertumbuhan dan hasil tanaman yang lebih baik akan diperoleh apabila ke dalam media tersebut ditambahkan vitamin, asam amino, dan zat pengatur tumbuh. Yang kedua yaitu inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Ada beberapa tipe jaringan yang digunakan sebagai eksplan dalam pengerjaan kultur jaringan. Yang pertama adalah jaringan muda yang belum mengalami diferensiasi dan masih aktif membelah. Yang kedua yaitu jaringan parenkima, yaitu jaringan penyusun tanaman muda yang sudah mengalami diferensiasi dan menjalankan fungsinya. Yang ketiga yaitu sterilisasi. Sterilisasi adalah segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dan menggunakan alat-alat yang steril juga. Yang keempat yaitu multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar airflow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Yang kelima yaitu pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Eksplan yang terkontaminasi menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru disebabkan oleh jamur atau busuk disebabkan oleh bakteri. Yang terakhir yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit ukrusvi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kultur jaringan? Yang pertama media pertumbuhan seperti mineral, sumber karbon, dan hormon. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana seperti cahaya, suhu, fotoperiode, sterilitas, dan media. Yang ketiga yaitu sumber eksplan. Biasanya semakin mudah eksplan yang kurang terdiferensiasi,
semakin baik untuk kultur jaringan. Kultur jaringan dalam banyak kasus genotip yang berbeda dalam suatu spesies akan mempunyai respon yang bervariasi terhadap kultur jaringan. Apa saja pengaplikasian kultur jaringan? Yang pertama, mikropropagasi, di mana ini merupakan kegiatan perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Bahan tanam awal yang digunakan pada mikropropagasi berukuran mikrometer pada kultur explant dan lebih kecil dari 1 mm untuk kultur meristem. Yang kedua yaitu pelestarian pasmanuklah, yang mempunyai arti suatu cara atau proses kerja untuk melestarikan atau menjaga keberadaan pasmanuklah untuk tetap seperti sedia kala. Yang ketiga yaitu variasi somaklonal. Yang dimaksud dengan variasi somaklonal adalah variasi yang timbul sebagai akibat dari penggunaan perbanyakan tanaman pada media in vitro. Yang keempat yaitu produksi haploid dan dihaploid. Kelima yaitu hibridisasi in vitro fusi protoplas. Yang keenam yaitu penyelamatan embrio atau kultur embrio. Teknik ini untuk menumbuhkan embrio zigotik pada kondisi aseptis dalam medium tertentu sehingga diperoleh bibit tanaman. Aplikasi kultur jaringan yang terakhir yaitu produksi benih sintetis. Benih sintetis atau artificial seeds merupakan produk bioteknologi benih yang berasal dari embrio somatik, kalus, pucuk, dan bagian meristematik tanaman yang lain.